Bagi Sartre, eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Sehingga manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas menentukan esensinya sendiri. Dengan demikian, Tuhan tidak punya peran apapun dalam setiap usaha manusia. Tapi kita perlu hati-hati memaknai eksistensialisme karena variannya ada banyak, bahkan bisa saling bertentangan satu sama lain. Saya akan membahasnya di dalam video ini dan secara spesifik nanti eksistensialisme dan ateisme Sartre. Sejak abad ke-19 boleh disebut berkembangnya ateisme dengan setidaknya dua model. Ada yang model kritik sains dan model kritik atas moral. Yang pertama ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pengagum sains seperti Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, dan Christopher Hitchens, atau yang dikenal dengan istilah The Four Horsemen, 4 penunggang kuda. Bagi mereka, agama sudah bangkrut karena sains sudah dan akan menjelaskan segalanya. Segala hal yang hari ini dianggap pelik di dunia ini bisa dijabarkan oleh sains. Sementara dari sisi kritik moral, sebetulnya sudah muncul di abad-abad lalu, sebut saja Epikuros misalnya di era Yunani klasik. Dia menganggap bahwa kita justru mengalami paradoks ya, jika kita percaya soal Tuhan secara moral. Saya sudah menjelaskannya panjang lebar di beberapa video sebelumnya, nanti teman-teman bisa merujuk ke sana. Tetapi yang muncul dari kalangan eksistensialis ini sangat khas, terutama Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Bagi dua tokoh ini, moralitas itu tidak datang dari doktrin agama, tidak datang dari kitab suci maupun Tuhan. Moralitas datang dari manusia itu sendiri. Manusialah yang membentuk moralitas itu karena eksistensinya mendahului esensinya. Ini nanti akan saya coba mengelaborasinya ya dengan agak panjang barangkali ya. Pada video ini saya akan membahas bagaimana Sartre sampai pada kesimpulan bahwa moral itu berasal dari manusia, tidak perlu Tuhan dan tidak perlu kitab suci. Bahkan Tuhan itu dianggap tidak ada. Dasar universal dari moral itu adalah humanisme, bukan agama kira-kira. Itu yang mungkin boleh kita sebut sebagai hipotesanya. Pertama, saya perlu meletakkan pemahaman soal eksistensialisme. Jadi eksistensi itu pertanyaannya, adakah sesuatu? Kalau esensi, pertanyaannya, apakah sesuatu itu? Apakah pisau itu ada? Ini pertanyaan eksistensialis. Sementara, apa pisau itu adalah pertanyaan esensialis. Bisa ya kita bedakan ya antara adakah dan apakah. Nah, sepanjang yang saya tangkap, nyebut eksistensialisme hari ini memiliki 3 arus pemahaman besar. Yang pertama, eksistensialisme teis Katolik yang masih percaya Tuhan. Tokohnya misalnya ada Søren Abel Kierkegaard, Karl Jasper, Gabriel Marcel, dan kawan-kawan. Yang mengatakan bahwa pilihan kita pada agama itu adalah pilihan bebas dengan penuh kesadaran, bukan keterpaksaan. Itu yang benar. Jadi, agama jangan terlalu diabstraksikan. Ia harus disentuhkan dengan misteri-misteri pengalaman keseharian manusia. Kemudian yang kedua, eksistensialisme dalam Islam, misalnya yang dianut oleh Mullah Sadra dan beberapa pemikir Persia atau Iran belakangan. Pandangan ini melihat kemendasaran wujud atau as-sholatul wujud. Mana yang lebih mendasar antara eksistensi, adanya sesuatu, dan esensinya atau apanya sesuatu. Penjelasan sederhananya kira-kira begini. Katakanlah ada orang yang mau membuat pisau. Dia bisa membuat pisau karena ada bahan-bahan terlebih dahulu atau karena dia punya gambaran tentang pisau atau konsep pisau terlebih dahulu. Bagi orang yang esensialis, gambaran pisau lebih dulu adanya. Makanya dia bisa bikin pisau. Kalau nggak ada gambaran, nggak bisa bikin pisau. Bagi eksistensialis, karena adanya bahan-bahan itu dulu, baru bisa bikin pisau. Pisau baru bisa diwujudkan. Tanpa adanya bahan-bahan, mana mungkin bisa membuat pisau sekalipun dia punya konsepsi atau punya esensi tentang pisau. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, Mullah Sadra menekankan eksistensi inilah yang mendasar. Jadi, ada dulu segala sesuatu itu, baru kita bisa membicarakan konsep-konsep atau esensinya. Ada yang maha ada, itu adalah Tuhan. Jadi, ini teis juga sebetulnya, walaupun berangkat dari cara berargumen yang berbeda dengan eksistensialisme Katolik tadi. Lalu yang ketiga, eksistensialisme ateis. Ini yang versinya Sartre. Satu buku yang menarik, yang sistematis,
dan bukan model fiksi yang ditulis oleh Sartre tentang topik ini adalah existentialism is humanism. Eksistensialisme adalah humanisme. Nah, dalam buku ini Sartre sebenarnya menjawab beberapa tuduhan-tuduhan yang melecehkan eksistensialisme sebagai gerakan pasifisme atau quietism, sebagai gerakan anarkis, ya, sebagai gerakan pilihan bebas dan seterusnya. Sartre mengatakan bahwa sebelum abad ke-18, para pemikir itu meletakkan esensi mendahului eksistensi. Seperti dijelaskan sebelumnya, konsep pisau berarti ada lebih dulu ketimbang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pisau. Itu sebelum abad ke-18. Jadi konsep manusia atau hakikat manusia itu mendahului adanya manusia itu sendiri. Dari mana konsep manusia itu datangnya? Kalau belum ada manusia, tak lain dan tak bukan datang dari agama, dari kitab suci atau dari Tuhan. Saat kita belum lahir, belum menjadi manusia, hakikat manusia itu sudah ada sebagaimana dirumuskan kitab suci. Sialnya, kata Sartre, orang-orang di abad ke-18 itu sudah tidak percaya Tuhan. Dengan demikian, esensi manusia menjadi hilang. Maka berarti eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu ada lebih dulu. Baru kemudian dia bergulat dengan kehidupannya, dengan kecemasannya, dengan pengabaiannya, dengan keputusasaannya, bahkan dengan cinta dan seterusnya. Maka terbentuklah esensi manusia itu sendiri. Jadi esensi manusia itu invensi, ditemukan secara kreatif oleh manusia setelah dia menggeluti hidupnya yang panjang dan rumit itu. Persis seperti seorang pelukis yang menggambar misteri hidupnya pada selembar kanvas. Jadi kehidupan itu sebetulnya kosong sebelum ia benar-benar ditinggali oleh yang hidup. Konsekuensi dari kemendahuluan eksistensi manusia ketimbang esensinya adalah kebebasan bagi manusia. Ucapan Sartre yang sangat terkenal dalam hal ini adalah man condemned to be free. Manusia itu dikutuk untuk bebas. Tak ada lagi determinisme di situ. Kita betul-betul menentukan sendiri. Manusia bebas sebelum dibentuk esensinya atau didefinisikan oleh agama dan hal-hal lain di luar dirinya. Jadi perbedaan manusia dengan berbagai hal, berbeda dengan batu, berbeda dengan tumbuhan, ya itu perbedaan yang didapat setelah manusia berhasil mendefinisikan dirinya sendiri. Manusia adalah sebagaimana dia membentuk dirinya, bukan yang dibentuk oleh kitab suci. Pandangan ini yang membuat eksistensialisme Sartre kadang disebut subjektivis, karena berpangkal pada subjek yang membuat definisi. Tetapi kata Sartre, subjektivisme itu bisa bermakna dua. Pertama, sebagai kebebasan individual, dan kedua sebagai kebebasan yang tidak bisa melampaui subjektivitasnya. Artinya, tanggung jawab tidak hanya pada dirinya, tetapi pada manusia yang lain setelah dia memiliki kebebasan. Dan Sartre memilih poin yang kedua ini. Lalu dengan semangat kebebasan ini, bagaimana manusia bisa lepas dari pasifisme? Bukankah kita bisa menikmati kebebasan dengan tanpa perlu melakukan apapun? Kata Sartre, nilai bagi eksistensialisme selalu terkait dengan tindakan. Misalnya cinta, pasti tidak bisa dipisahkan dari tindak mencintai. Tidak ada potensialitas cinta melebihi dari manifestasi mencintai. Makanya tujuan-tujuan manusia itu selalu terkait dengan tindak mewujudkan tujuan tersebut. Bagaimana dengan humanisme? Kok bisa eksistensialisme adalah humanisme? Kata Sartre, yang terpenting adalah kebebasan manusia itu adalah komitmen untuk tujuan kemanusiaan. Tujuan ini pasti dipahami oleh setiap manusia dari daerah manapun dan di zaman apapun. Tetapi bukankah kebebasan itu akan melahirkan pertikaian karena setiap orang akan merasa bebas sehingga dia boleh melakukan apapun? Jawabannya, tidak ada kebebasan yang tidak berhubungan dengan kebebasan orang lain. Kebebasan saya, kata Sartre, berhubungan dengan kebebasan orang lain. Begitu juga kebebasan orang lain berhubungan dengan kebebasan saya. Dengan demikian, saya harus menghormati kebebasan orang lain dan pada saat yang sama saya juga harus menghormati kebebasan saya sendiri, kata dia. Karena itu, jika ada orang menyembunyikan totalitas kebebasannya di balik alasan yang deterministik, yang berkedok kekhidmatan dan kesalehan, kata Sartre, dia adalah seorang pengecut. Begitu juga dengan orang yang menunjukkan seolah eksistensinya niscaya dan mengabaikan
kebebasan orang lain, padahal eksistensi dia hanyalah satu bagian dari kebebasan yang ada, maka kata Sartre orang itu adalah sampah. Jadi manusia sepanjang hidupnya adalah proses memproyeksikan diri atau membentuk esensinya sendiri pada setiap waktu dan di setiap zaman. Ia selalu berusaha melampaui dirinya sendiri. Karena itulah manusia adalah pusat nilai-nilai transenden. Tak ada universalitas selain universalitas kemanusiaan. Jadi transendensi kemanusiaan ini dicapai karena manusia mampu melampaui dirinya sendiri. Bukan transendensi yang datang dari Tuhan dan kitab suci. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Sartre dari seorang mahasiswanya. Mahasiswa ini konon bapak ibunya bercerai, kakaknya dibunuh oleh tentara Jerman ya, saat Perancis dijajah ya. Di situ ada dilema pada mahasiswa itu. Apakah dia ikut berperang membalaskan dendam kakaknya yang dibunuh oleh Jerman itu, atau dia tinggal bersama ibunya saja di rumah yang membutuhkan bantuannya. Mahasiswa ini tidak bisa menemukan nilai dari luar yang bisa memberikan jawaban atas dilemanya, kata Sartre. Jika dia menggunakan nilai Katolik, nilai moral Katolik, kata dia, maka ajaran moralnya adalah jika kamu ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Tetapi jika dia ingin berperang, mau membunuh penjajah, ajaran Immanuel Kant bilang, jangan menjadikan manusia sebagai tujuan. Jadi, secara moral dia bingung. Maka kata Sartre, tak ada lain, ya dia harus menemukan sendiri nilai moralnya. Dia harus bergulat di situ. Jadi, kesimpulan ateisme Sartre ini adalah bahwa nilai moral tidak lagi bersumber dari Tuhan dan kitab suci, melainkan dari manusia itu sendiri. Setelah manusia sekian lama mempelajari dan mengkonsepsi tentang hidupnya sendiri. Karena itu tidak lagi diperlukan Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan itu ada, kata Sartre, tidak akan mengubah sudut pandang eksistensialisme ini. Bahwa secara eksistensial, manusia itu bebas dan membentuk sendiri semua nilai-nilai moral hidupnya.